Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman semuanya, selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2 itu akan mempresentasikan tentang PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu ataupun angin. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Itu ada Agung Pratama dengan NIM 23338031, Barik Noprada dengan NIM 23338037, dan saya sendiri Muhammad Turmuzi dengan NIM 23338054. Dengan dosen pengampu itu Pak Andre Kurniawan, STMT. Mungkin langsung saja kita ke materi. Materi pertama mungkin akan dijelaskan oleh Agung Pratama. Pada Agung, persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan langsung saja memaparkan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pendahuluan, urgensi energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus, seperti angin, matahari, dan air. Pemanfaatan energi ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi gas rumah kaca. Energi angin memiliki peran strategis dalam pembangkit listrik karena ketersediaannya yang melimpah dan berkelanjutan. PLTB menjadi solusi energi masa depan Indonesia. Pengertian PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik angin untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip dasarnya adalah mengubah energi angin menjadi energi mekanik melalui putaran turbin, kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Sumber energi utama PLTB berasal dari angin yang merupakan sumber daya alam terbarukan dan tidak akan habis selama materi masih bersinar. Sejarah perkembangan PLTB. Kincir angin tradisional telah digunakan sejak abad ke-7 di Persia untuk menggiling gandum dan memompa air. Turbin angin modern pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-19 di Skotlandia dan Denmark. Perkembangan pesat terjadi pada tahun 1970-an akibat krisis minyak dunia. Di Indonesia, PLTB mulai dikembangkan pada tahun 2018 dengan beroperasinya PLTB di Sidrap di Sulawesi Selatan sebagai yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Prinsip kerja PLTB. Mekanisme kerja PLTB dimulai ketika angin memutar baling-baling turbin. Putaran ini kemudian menggerakkan rotor yang terhubung dengan poros turbin melalui gearbox. Putaran dipercepat untuk menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui sistem transmisi ke jaringan listrik untuk didistribusikan ke konsumen. Komponen utama PLTB. PLTB terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk menghasilkan listrik, yaitu ada baling-baling untuk menangkap energi angin. Lalu ada rotor untuk menghubungkan blade ke poros utama. Lalu ada gearbox untuk meningkatkan kecepatan putaran. Ada juga generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu ada tower atau menara untuk menyangga sele, merupakan rumah komponen utama di puncak menara. Dan yang terakhir ada sistem kontrol untuk mengatur operasi turbin secara otomatis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Agung. Kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Itu akan dijelaskan oleh Barik Noprada. Pada Barik dipersilakan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis turbin angin. Berdasarkan posisi poros, turbin angin horizontal WT yaitu poros berputar sejajar dengan arah angin paling umum digunakan Turbin angin vertikal PAWT, poros berputar tegak lurus terhadap permukaan tanah, cocok untuk angin multiarah. Berdasarkan lokasi, yang pertama itu offshore wind turbine dipasang di daratan. Offshore wind turbine biasanya dipasang di laut atau lepas pantai. Selanjutnya itu potensi energi angin, sumber daya terbarukan Indonesia. Daerah dengan kecepatan angin tertinggi seperti pesisir selatan Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara menjadi lokasi potensial PLTB. Faktor utama meliputi kecepatan angin, massa jenis udara, dan luas area sapuan rotor turbin. Keunggulan PLTB, energi masa depan. PLTB menawarkan berbagai keunggulan sebagai sumber energi terbarukan. Energi angin tidak akan pernah habis kelanjutan. Selain itu, PLTB sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara selama beroperasi. Biaya operasional PLTB relatif rendah. Setelah pembangunan selesai, menjadikannya investasi jangka panjang yang menguntungkan. Kekurangan PLTB. Meskipun memiliki banyak keunggulan, PLTB juga memiliki beberapa keterbatasan. Ketergantungan pada kecepatan angin yang tidak selalu stabil menjadi tantangan utama karena produksi listrik bergantung pada kondisi cuaca. Investasi awal pembangunan yang tinggi juga menjadi hambatan bagi pengembangan PLTB. PLTB membutuhkan area yang luas untuk instalasi, menghasilkan kebisingan dari turbin, serta dapat menimbulkan gangguan visual dan dampak lingkungan yang lokal. Dampak lingkungan PLTB, dampak positif. Dampak positifnya itu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tidak menghasilkan limbah berbahaya selama operasi, mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Berikutnya dampak negatif. Pertama itu gangguan terhadap burung dan satwa liar, kebisingan dari putaran turbin angin, dan perubahan pemandangan alam atau visual impact. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Turmuzi. Pada Turmuzi dipersilakan. Oke, materi selanjutnya itu adalah PLTB. Potensi yang signifikan, terutama di wilayah pesisir dan dataran tinggi. PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas 75 MW, PLTB Tolo di Janeponto menyusul dengan kapasitas 72 MW. Perkembangan energi angin di tingkat nasional terus meningkat sebagai bagian dari target bauran energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya itu perhitungan dasar daya angin. Daya angin yang dapat dikonversi menjadi listrik dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah kecepatan angin dengan simbol V. Massa jenis udara itu ρ dan luas sapuan baling-baling A. Rumus dasar perhitungan daya angin adalah P sama dengan setengah ρ A dikali V pangkat 3. P itu sama dengan daya atau watt, rho sama dengan massa jenis udara itu kilogram per meter kubik, A sama dengan luas sapuan rotor
meter kuadrat dan V adalah kecepatan angin 2 meter per second. Tantangan pengembangan PLTB. Pengembangan PLTB di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Infrastruktur pendukung yang masih terbatas menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil dengan potensi angin tinggi. Biaya investasi awal yang tinggi juga menjadi hambatan bagi pengembangan skala besar. Kondisi geografis dan akses lokasi yang sulit, serta tantangan penyimpangan dan integrasi energi angin ke jaringan listrik nasional memerlukan solusi teknologi yang tepat. Inovasi dan masa depan PLTB. Teknologi turbin angin terus berkembang dengan inovasi smart wind turbine yang dilengkapi kontrol otomatis untuk optimalisasi performa. Pengembangan ladang angin offshore di lepas pantai membuka potensi energi angin yang lebih besar dengan kecepatan angin yang lebih konsisten. Integrasi dengan sistem hybrid dan smart grid memungkinkan efisiensi distribusi energi yang lebih tinggi untuk masa depan berkelanjutan. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, ingin bertanya. Itu matiin linknya belum baru ya. Tanya jawab beda lo punya. Mungkin kita akan pindah link teman-teman untuk tanya jawab.